pandemi ini adalah wabah dan kejadian yang sulit untuk kita prediksi. Halo Sobat Bareksa, kembali lagi di Bareksa Podcast dengan gue Ale. Kali ini gue nggak sendiri loh, gue ditemani temen gue. Kenalin dulu dong temenin gue. Halo Mas. Halo guys semuanya. Aku temannya Ale, namanya Nao. Iya, jadi kali ini kita masih dalam edisi work from home, di mana podcastnya juga masih secara online Zoom. Nah, topik kali ini mungkin kalian juga di tengah kondisi ini kita tetap dong untuk milenial, Bareksa Podcast akan tetap untuk mengedukasi kalian. Nah, topik kali ini sih tentang kelola portofolio di tengah pandemi ini. Nah, sambil topik ini kita juga udah kedatangan narasumber yang kece terus milenial juga ya Mas ya. Oke. Di mana akan memberikan tips, edukasi serta insight terkait dengan kondisi sekarang dan bagaimana sih untuk bisa kelola juga portofolio milenial atau orang-orang di tengah kondisi seperti ini. Nah, kenalin dulu juga narasumber kali ini yaitu Mas Taufan Yamin. Dia adalah investment specialist Core Invest Asset Management. Hai Mas. Halo, apa kabar? Halo semuanya. Iya. Gimana Mas? Apa ya kalau kayak kita tahu nih ya Mas ya, kayak baru kali ini nih kayak investment spesialis, terus kayak Mas lumayan muda kan Mas di sini. Kalau saya terka belum sampai 30 lah ya Mas. Iya, ya. dimudah-mudahin lah. Yang penting awet muda. Harus stay young gitu. Iya betul sekali. Mas Taufan mungkin udah tahu kali ya bahwa topik kali ini tentang kayak kita gimana sih untuk mengelola portofolio investasi di tengah pandemi ini. Mungkin kita langsung mulai aja ya Mas ya. Ya silakan. Kita mengetahui nih bahwa untuk sekarang nih kinerja reksadana saham itu kan berdampak banget nih, kayak paling turun lah karena volatility market. Nah, pengen tahu dong kayak cara-cara bagaimana Core Invest Asset Management tetap untuk menjaga portofolio dan kayak untuk mengelola portofolionya Sukor gitu, agar tetap kayak istilahnya nggak terperosot gitu. Ya betul, kondisi seperti ini kan kita udah ngerasain dari Februari juga ya. Jadi memang secara overall industri dari segi AUM sama jumlah penyertaan unit pun juga lagi turun sih. Jadi dengan kondisi market juga volatile seperti ini, apa yang kami lakukan ya kita tentunya harus lebih strategis juga ya dalam pengelolaan portofolio untuk mengurangi dampak dari volatility-nya. Dengan apa ya kita dengan memilih saham-saham ya, terutama untuk reksadana saham ya, berarti mungkin memilih aset-aset yang berkualitas ya. Contoh seperti saham, kita cari laporan keuangannya yang masih sehat, yang balance sheet-nya kuat ya, yang mampu menghadapi kondisi pandemi ini ya. Jadi kita dengan cermat pilih-pilih seperti itu. Begitu pula juga dengan dari sisi obligasi ya, kita akan lebih alihkan ke ke obligasi-obligasi yang cenderung liquid ya. Kemudian juga lebih kalau corporate kita cari juga dari sisi cash flow-nya apakah mampu membayar bunga dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian juga untuk di bond fund kita ya, karena kita akan lebih fokus di obligasi negara ya, karena memang secara resikonya harusnya lebih kecil dibanding obligasi korporasi dan sebagainya, memang seperti itu. Kemudian juga dengan kondisi seperti ini, market kemarin sempat turun ya, sekarang pun juga sempat rebound lagi. Kita dari bottom udah rebound sekitar 20%, sekarang posisinya sekitar 17% dari bottom ya. Bukan berarti kita takut ketinggalan juga sama market. Kita tetap hati-hati dalam jaga posisi cash kita, apakah kita udah mulai belanja banyak atau enggak. Nah, tetap kita selain memilih-milih saham-saham yang defensif ya, terutama kita suka yang mayoritas kita suka lebih prefer di saham-saham blue chip, terus juga yang quality juga sekalian itu ya, kita pilih juga saham yang dimana ketika market ini pulih nanti akan rebound, kasih upside gitu untuk reksadana saham kita sih untuk kedepannya. Jadi kita tetap selain cari quality, kita cari potensial juga ya, dimana dalam menghadapi ini beberapa emiten itu mampu nggak menghadapi pandemi, tapi setelah pandemi ini kelar apakah dia masih bisa perform dibanding kompetitornya maupun industri. Seperti itu sih. Kalau kita dalam pengelolaan reksadananya sekarang seperti itu.
Oke, berarti di sini dari support investor sendiri juga selektif ya memiliki saham-saham untuk reksadana sahamnya. Iya. Oke, kembali lagi nih, ini terkait sisi investor kan kayak kadang-kadang investor melihat, wow ini market turun banget, ya ampun udah kayak unrealized loss lah ya, kayak potensial lossnya udah semakin tinggi gitu. Nah kadang-kadang kan investor jadi takut dan kayak ada kekhawatiran gitu. Bagaimana sih dari sisi support sendiri kayak untuk meyakinkan bahwa investor, jangan panik loh gitu, bahwa market ini emang lagi volatility-nya bukan saja di Indonesia tetapi di semua negara gitu. Nah, dari support sendiri bagaimana caranya meyakinkan investor? Iya, sebenarnya panik wajar ya kondisi seperti apalagi teman-teman yang belum sempat ngerasain apa yang baru banget di market ya, belum sempat ngerasain koreksi market waktu di 2008, belum pernah ngerasain 2013 dan 2015 di mana waktu itu IHSG juga cukup fluktuatifnya sangat tajam sekali ya, bahkan 2008 contoh pernah koreksi sampai 60%, 2015 turun juga sekitar 25% dan sebagainya. Jadi memang ini pernah terjadi ya, indeks turun, jadi wajar memang sesuai siklus bisnis dan siklus ekonomi dan sebagaimana, apalagi ditambah sekarang lagi ada pandemi dan sebagainya. Nggak perlu khawatir teman-teman. Kalau selama investasi ini kalian fokus untuk jangka panjang ya, nggak perlu khawatir karena toh 2008 ya indeks itu udah naik. Dulu 2008 itu indeks dari 2000 terus turun sampai 1200, akhirnya dalam setahun bisa pulih kembali dan tahun berikutnya bisa perform lebih tinggi dibanding sebelum penurunan yang dalam, dan seperti itu. 2015 pun seperti itu, setelah indeks turun 20% tuh akhirnya dalam tahun depan balik lagi. Nah, kita juga harapan dengan kondisi seperti ini ya, setelah pandemi ini selesai seharusnya kondisi ekonomi juga pulih, kemudian pasar saham dan obligasi dan sebagainya, semua pasar keuangan harusnya harganya bisa pulih lagi. So far sekarang harusnya kita melihat ini sebagai opportunity ya buat teman-teman yang investasi ya, karena memang kita udah bisa dibilang dalam 3-5 tahun belakangan ini indeks pergerakannya nggak terlalu banyak kemana-mana juga. Jadi ketika ini lagi ada diskon sampai 40% ya, sebenarnya ini opportunity untuk menambah posisi sih untuk tabungan kita ya. Misal teman-teman yang mampu untuk nabung dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya sudah momen yang cukup menarik. So far kita ngelihat pun dari sisi valuasi ya, ini juga udah bisa dibilang cukup murah ya untuk sekarang. Obligasi dan rupiah kita pun juga kondisinya sekarang lagi cukup murah ya. Rupiah kita di 15.500, kemudian yield kita 7,9, itu dibanding investment grade lain kita masih cukup menarik sekali. Kemudian juga dari valuasi IHSG, kita ngomong reksadana saham ya, beberapa saham-saham blue chip yang kita punya, yang kita lirik, yang kita sukai juga, beberapa masih menarik sekali ya. Ada beberapa perusahaan yang bahkan lebih murah bahkan dari 2008 ya. IHSG sendiri juga kalau kita ngomong secara general IHSG kita udah sangat-sangat murah. PI kita itu udah di bawah rata-rata 20 tahun terakhir ya. PI kita tuh di sekitar 11 kali sekarang. PI 20 tahun terakhir itu di 20 kali. Jadi udah sangat murah. Belum lagi kalau kita ngomong nilai buku IHSG ya, itu udah bahkan lebih murah dari 2008 sih. Sekarang nilai buku IHSG sekarang itu 1,13 kali dari harga dibagi nilai buku per sahamnya ya, dibanding 2008 di mana itu 1,16. Jadi walaupun tipis ya, tapi sebenarnya bisa dilihat ini udah lebih murah dibanding 2008 sih dari sisi nilai asetnya. Jadi nggak perlu khawatir, sekarang memang semua sudah murah ya, tapi tetap harus cermat juga ya, tetap taktis, tetap tetap konsisten sama pilihan investasi dan juga pilihan saham-saham atau obligasi yang kita pilih itu harus jeli juga apakah sanggup melewati pandemi ini atau enggak, seperti itu. Oke, berarti di situ ya kayak aku bisa generate nih bahwa kalau kayak dalam keadaan sekarang itu sebenarnya opportunity yang bagus bagi ke obligasi atau ke reksadana gitu. Nah mungkin ada dari teman saya, rekan saya, Mas Nau, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Iya nih ada beberapa pertanyaan nih Mas, aku mau nanyain, boleh ya? Boleh, silakan. Gini misalnya kan di portofolio aku tuh banyak di saham nih Mas, terus totalnya minus. Nah yang sebaiknya aku lakuin tuh apa ya Mas ya? Iya, kalau minus pasti udah minus ya, banyak juga yang minus kemarin. Jadi sebenarnya gini,
momen seperti ini adalah waktu yang cukup baik, apalagi kita juga lagi pada work from home juga dan kita banyak free time juga ya, bisa dibilang ini adalah waktu yang baik untuk kita bedah portofolio kita sendiri ya. Kita balik lagi merefleksi diri juga apakah profil resiko kita udah sesuai ya dengan melihat kondisi market yang seperti ini, terus juga dari portofolio kita secara komposisinya apakah sudah benar dari segi pembobotan, pilihan diversifikasi sektor ya, kemudian juga pemilihan emitennya seperti apa. Misal saya yakin teman-teman pasti banyak juga yang udah minus 20-30%, bahkan lebih dari itu banyak sekali ya. Apakah sekarang harus cut loss, harus average down ya, atau nambah posisi ya? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kalau untuk pertanyaan, kita menjawab pertanyaan pertama, apakah harus cut loss duluan? Balik lagi ke teman-teman nih, balik lagi lihat kalian punya saham itu dari sisi laporan keuangannya, dari sisi fundamentalnya seperti apa gitu loh. Apakah pandemi ini akan impact sama bisnisnya atau dalam kemampuan perusahaannya untuk melewati ini ya, bayar operational expense-nya, bayar bunga, bayar karyawannya dan sebagainya. Kemudian juga apakah omsetnya berdampak cukup banyak nggak? Kalau kalian masih cukup melihat, oh ini perusahaan bisa melalui ini, secara sektornya juga nggak terlalu pengaruh, ya mungkin tunggu pandemi ini selesai, seharusnya bisnis akan kembali seperti biasa dan harusnya market ngikutin. Tapi kalau misal saham tersebut teman-teman yang punya pegang ternyata dia kena cukup parah nih gara-gara pandemi. Contoh mungkin kalian invest di perusahaan hotel atau apa seperti kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu impact-nya akan cukup besar ya. Kemungkinan rebound ya pasti akan rebound nanti, tapi apakah mereka bisa melewati pandemi ini atau enggak, seperti itu yang ya perlu kalian tilik lagi ya dari sisi fundamentalnya, laporan keuangan dan sebagainya. Nah, tapi selama kalian punya saham-saham yang berkualitas waktu kalian milih, contoh seperti saham-saham blue chip yang cukup defensif, yang liquid juga, kemudian juga dari secara pembukunya sehat ya, seharusnya aman-aman aja, nggak perlu khawatir ya. Terutama contoh ya sektor-sektor perbankan gitu, someday juga pasti akan rebound lagi kalau misal marketnya recover. Apakah perlu average down? Ya kalau kalian memang kalau dengan kondisi seperti ini ya, untuk average down sebenarnya adalah pilihan yang cukup menarik, salah satunya. Tapi balik lagi, saham kalian ini apa dulu sih? Itu dulu apa? Terus kemudian apakah 100% kita habisin untuk rebound? Sepertinya itu juga bukan pilihan yang bijak. Jadi harus tetap dengan cara yang bertahap, yang kita melihat kondisinya seperti apa. Nggak perlu terlalu buru-buru juga, ya. Nggak perlu terlalu ngikutin, nggak perlu terlalu FOMO juga, fear of missing out, terus juga kita follow the crowd dan takut ketinggalan sebagainya. Kita tetap harus dengan kondisi seperti ini harus tetap berkepala dingin ya. Karena untuk masalah kali ini, pandemi ini adalah wabah dan kejadian yang sulit untuk kita prediksi ya. Karena ini kan sebuah penyakit baru di mana data dan pengetahuan penyakit ini kan masih cukup minim ya. Jadi sangat-sangat susah untuk kita bikin prediksi kapan ini selesai ya. Kemudian belum lagi timeline setiap negara itu beda-beda ya. Nah, penyebarannya itu yang bikin kita nggak cuma teman-teman juga, tapi kita di manajer investasi di market juga kita agak sedikit lebih berhati-hati dan lebih susah juga untuk bikin prediksi. Nah itulah kenapa untuk sekarang cut loss balik lagi. Itu saya kasih kesimpulan cut loss. Kalau cut loss balik lagi ke teman-teman, dengan cut loss ini apakah pilihan yang tepat? Kemudian dari cut loss ini pasti tentunya kalian mau pindah kemana gitu kan, antara lari ke safe haven atau ke cash atau mungkin tambah ke saham yang lain seperti itu. Jadi itu yang perlu kalian perlu kalian pikirkan lagi sih. Nggak perlu khawatir lah kalau kalian terburu-buru cut loss sekarang. Kalau selama saham-saham kalian yang punya bagus, reksadana apalagi ya, kalau reksadana sih saya rasa nggak perlu cut loss ya, terutama apalagi kalau reksadana saham kalian yang banyak reksadana saham pilihan kalian itu yang overweight di saham-saham blue chip yang trailing juga sama indeks ya. Nggak perlu khawatir. Jadi kalau itu pasti someday akan balik lagi seiring dengan market recover. Tapi kalau saham kemungkinan untuk ngikutin indeks kan belum tentu ya, itu tadi problemnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang nabung reksadana nggak perlu khawatir. Tapi kalau teman-teman yang banyak di saham ya itu ya perlu cermat lagi sih, ngelihat dari portofolionya layak nggak untuk ditambah atau mungkin di cut loss. Kalau sekarang sih anak milenial ya harus yang digital lah. Jadi